Pagi itu, langkah kaki menyusuri pematang sawah yang menghijau menuju lokasi pembangunan saluran irigasi. Sekelompok warga tampak bahu-membahu menyusun bebatuan menjadi dinding penahan saluran air. Papan penanda STA 25 meter berdiri di antara tumpukan tanah, menjadi bukti progres pengerjaan sudah mencapai titik tersebut. Sebagian lagi menata batu satu persatu di sepanjang parit yang telah digali. Sebagian mengangkut batu dengan pikulan bambu. Di tengah hamparan sawah dan pohon kelapa yang rimbun, gotong royong warga membangun infrastruktur pengairan demi kelancaran irigasi pertanian desa terus berlangsung. Suasana beralih ke aula sederhana yang menjadi tempat berkumpulnya para ibu hamil untuk mengikuti senam bersama. Dengan penuh semangat, mereka melakukan gerakan-gerakan ringan sesuai arahan demi menjaga kebugaran selama kehamilan. Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan ibu dan janin, tetapi juga menjadi wadah berbagi pengalaman, saling memberikan dukungan, serta mempererat kebersamaan dalam mempersiapkan persalinan dan menyambut kelahiran buah hati. Ruangan berubah menjadi lebih formal. Di sebuah balai pertemuan beratap tinggi dengan pilar-pilar kokoh berwarna krem, sebuah layar proyektor putih berdiri tegak siap menampilkan materi presentasi. Barisan kursi plastik hijau tersusun rapi menghadap meja panjang yang dilapisi kain kuning cerah, tempat beberapa narasumber duduk berdampingan. Didampingi botol air mineral dan berkas-berkas laporan. Satu persatu pembicara berdiri, mikrofon di tangan, menyampaikan pemaparan bisnis model kanvas, menguraikan strategi, target, dan nilai yang ingin dibangun dari program yang dijalankan. Malam mulai turun, langit gelap membentang di balik deretan pilar kuning dan oranye khas bangunan balai desa. Namun suasana justru terasa hangat. Warga berkumpul duduk lesehan beralaskan tikar dan karpet warna-warni, membentuk barisan panjang yang mengelilingi hidangan sederhana yang telah disiapkan. Sebuah mobil terparkir di kejauhan, menjadi saksi bisu pertemuan komunitas yang telah menjadi tradisi. Dalam balutan kopiah dan pakaian santai, para bapak menyimak dengan seksama sosialisasi mengenai pajak bumi dan bangunan yang disampaikan oleh narasumber di tengah lingkaran. Kegiatan hari itu ditutup dengan keseruan penuh warna di sudut dapur sederhana. Meja kayu panjang dipenuhi berbagai bahan, pisang hijau segar, mangkuk plastik warna-warni, batangan coklat yang siap dipotong, hingga botol minyak dan bumbu dapur berjejer rapi. Tangan-tangan terampil mulai bergerak, coklat batangan dipotong-potong kecil menggunakan pisau, siap menjadi isian manis yang meleleh sempurna di dalam olahan. Pisang dikupas satu persatu, sebagian digulung bersama coklat membentuk lumpia mungil, lalu digoreng dalam wajan berisi minyak panas hingga permukaannya berubah kemasan dan renyah. Inilah proses pengolahan cokobom dan lumpia pisang coklat yang menggugah selera. Di sisi lain, pisang turut diiris tipis-tipis menjadi keripik,
digoreng garing sebelum akhirnya dilumuri lelehan coklat hangat yang menyelimuti setiap kepingnya, menciptakan keripik pisang coklat lumer yang manis dan gurih dalam satu gigitan. Suasana dapur dipenuhi tawa dan obrolan ringan antar peserta yang saling membantu, mencicipi dan memberi masukan satu sama lain. Trial produk ini bukan sekedar uji rasa, melainkan langkah awal yang penuh harapan, merintis usaha kecil berbahan dasar pisang lokal menjadi camilan bernilai jual, sekaligus mempererat kebersamaan tim dalam berkreasi dan berinovasi bersama.